ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pecinta Ramera dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari keempat di bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang amat sangat mahal harganya, sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan kali ini. Ialah nikmat sehat yang kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Alhamdulillah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah wal hinayahnya lah sehingga kita masih bisa sampai pada Ramadan kali ini. Terkadang kita sebagai umat manusia, kita hanya bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk materi, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk harta, dalam bentuk uang. Akan tetapi kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah yang amat sangat mahal nilainya, yang apabila diukur dengan materi, maka materi itu tidak akan mampu untuk membayarnya, yaitu nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kita agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita umat manusia, dan jangan kita ingkar terhadap nikmatnya itu. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Akan tetapi apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, Nabi akhiruz zaman,
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah kepada terang benderangnya Islam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan merupakan bulan diwajibkan atas seluruh umat Islam agar senantiasa berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih jauh daripada itu. Puasa dan juga Ramadan menjadi madrasah untuk kita, pendidikan karakter untuk kita, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, menahan segala sesuatu yang tidak baik, agar nanti kelak Ramadan selesai kita menjadi mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena takwa itulah yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, berbicara tentang Ramadan, ada sesuatu hal yang amat sangat penting. Bukan hanya puasa yang penting di bulan Ramadan, tapi ada satu peristiwa yang amat sangat penting, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan diturunkannya kitabullah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah karena diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya sekedar bulan puasa, bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan turunnya petunjuk hidup seluruh umat manusia. Al-Quranul Karim pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal berapa, malam keberapa diturunkannya Al-Quran. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan pada 21 Ramadan. Akan tetapi semua para ulama sepakat awal mula diturunkannya kitabullah Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dimulai dari membaca, dari ilmu, dari wahyu. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan, menyuruh umatnya untuk senantiasa mencari ilmu, menggali ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Islam mewajibkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena apa? Ada ungkapan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Man aradad dunya, apabila engkau ingin kebahagiaan hidup di dunia, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, apabila engkau ingin kebahagiaan di akhirat, kata Imam Syafi'i, haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan apabila engkau ingin kebahagiaan dua-duanya, ingin bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, Ramadan menuntun kita dan momentum untuk kita
kembali kepada kitabullah Al-Quran. Seringkali Ramadan kita jadikan sebagai bulan ibadah fisik, puasa, tarawih, sedekah. Semua itu baik dan sangat dianjurkan. Namun jangan sampai kita melupakan ruh utama Ramadan, ialah kedekatan dengan Al-Quran. Dikisahkan bahwa setiap Ramadan malaikat Jibril alaihissalam mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang hafalan dan bacaan Al-Quran bersama beliau. Bahkan pada Ramadan terakhir sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran diulang sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahwa sekalipun beliau adalah penerima wahyu, beliau tetap mengulang, membaca dan mentadabburi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita? Berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Berapa banyak waktu kita habiskan untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menghafal Al-Quran? Sudahkah kita membuat target, hari ini saya membaca 1 juz Al-Quran, hari ini saya sudah membaca setengah juz Al-Quran? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran setidaknya ada 4 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia mengarungi kehidupan di dunia ini. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kebingungan moral, krisis identitas, dan arus informasi yang tak terbendung, Al-Quran hadir sebagai kompas kehidupan. Ketika manusia kebingungan menentukan arah, maka Al-Quran memberi petunjuk. Ketika manusia ragu antara benar dan salah, Al-Quran memberi batas yang jelas, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifa, obat, sebagai obat bagi kita umat manusia. Banyak kita lihat hadirin, hari ini banyak orang yang gelisah, cemas, stres, bahkan depresi apabila dilihat dari materi. Hartanya ada, jabatan ada, popularitas ada,
akan tetapi jiwanya kosong karena tidak pernah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka Al-Quran hadir sebagai obat, sebagai penawar hati yang resah. Ketika membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, ada ketenangan yang Allah turunkan di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya ialah rahmat. Al-Quran sebagai rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kitab-kitab yang ada di dunia ini yang mampu menandingi Al-Quran. Karena apa? Al-Quran membacanya bernilai ibadah, mendengarkan bacaannya bernilai ibadah, melihat hurufnya bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memberikan mukjizat bisa membelah lautan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memberikan mukjizat bisa mengubah sesuatu yang mati, sebuah batu, sebuah tongkat yang bisa menjadi ular kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk untuk umatnya, petunjuk untuk kita umat manusia mengarungi kehidupan di dunia untuk menuju kekekalan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya agar senantiasa rajin belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu, kata baginda Nabi, ialah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran juga nanti akan menjadi penolong bagi kita, akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, kata baginda Nabi, lantunkanlah olehmu akan Al-Quran itu, maka sesungguhnya Al-Quran itulah yang akan memberikan syafaat. Maka sesungguhnya Al-Quran itulah yang akan memberikan pertolongan kelak di yaumul qiyamah bagi siapa saja yang rajin serta gemar membacanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, mumpung kita bertemu dengan Ramadan kali ini, kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena apa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlipat-lipat ganda. Apalagi bacaan Al-Quran kita yang satu hurufnya
bernilai 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim, itu satu huruf kata baginda Nabi, melainkan alif satu huruf pahalanya, lam satu huruf pahalanya, dan mim satu huruf pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar setia Ramera dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa senang membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mentadabburi Al-Quran. Mari kita dorong anak-anak kita, keluarga-keluarga kita mencintai Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Kita dorong anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita, agar senantiasa mau belajar Al-Quran, syukur-syukur mau menghafal Al-Quran, menjadi hafizul Quran. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua kelak akan meninggal dunia. Amal yang kita lakukan semasa hidup kita bisa tahu berapa banyak ibadah solat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita. Tapi nanti ketika kita meninggal dunia, terputus itu semua. Hanya 3 kata baginda Nabi, ketika anak Adam, ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3. Apa itu kata baginda Nabi? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, sehingga nanti kelak ketika kita meninggal dunia, mereka bisa mendoakan kita, kita mendapatkan syafaat dari kitabullah Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita senantiasa mau anak-anak kita ini belajar Al-Quran? Mudah, hadirin. Kita sebagai orang tua memiliki jimat yang amat sangat luar biasa. Apa jimat itu? Ialah doa kita orang tua. Apa kata baginda Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aul walidili waladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Apa kata baginda Nabi? Doanya kedua orang tua kepada anaknya itu sama dengan doanya para nabi dan rasul kepada umatnya. Artinya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang tua doa yang makbul tidak kita gunakan untuk mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berilmu, menjadi anak penghafal Al-Quran, hafizul Quran, karena nanti mereka akan menolong kita kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, dari penyampaian di atas tadi, saya mengajak kepada kita semua, mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, karena kita tidak tahu apakah nanti kita masih sampai kepada Ramadan tahun depan. Maka dari itu, mumpung kita ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, kita perbanyak
amal ibadah kita. Kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, karena dengan bacaan Al-Quran kita yang banyak, maka Allah memberikan pahala juga berlipat-lipat ganda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi. Untuk menutup program pada hari ini, saya akhiri dengan satu buah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, janganlah sampai pemirsa melaporkan ke polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.